karena memiliki wheelbase yang pendek 1,4 meter sehingga sangat lincah untuk handlingnya. Nah, ini kita coba dengan R1250 RT di tikungan. Inilah kegunaan atau kemanfaat dari wheelbase yang lebih ringan, akan lebih mudah untuk mengontrol, mengendalikan di saat tikungan maupun di saat kondisi jalan berliku dan sebagainya. Halo Sobat Polis Vehicle, kami dari Korlantas Polri, saya AKBP Pramono Jati, sebagai Kasih Pengawalan di Korlantas Polri, akan memberikan sedikit review mengenai sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan tugas kami di pengawalan, yaitu motor BMW R1250 RT. Baiklah, inilah motor pengawalan yang sudah kami gunakan. Motor BMW R1250 RT yang digunakan untuk pengawalan VIP tingkat kementerian maupun pejabat tinggi di kepolisian. Dan ini motor sangat ergonomi, motornya sangat elegan dan merupakan motor jenis touring dengan menggunakan sidebox kiri kanan. Dan ini motor karena memiliki wheelbase yang pendek 1,4 meter sehingga sangat lincah untuk handlingnya, sangat baik, sangat enak digunakan untuk pengemudi dalam kota maupun luar kota. Motor ini merupakan atau termasuk dalam kelas motor 1000 sampai 1300 cc yang kami sudah klasifikasikan menjadi sebuah motor pengawalan tingkat VIP, yaitu untuk tingkat kementerian maupun pengawalan terhadap pejabat tinggi di Polri. Dan ini sudah kami gunakan di beberapa kementerian yang mengawaki dari anggota kami dari pengawalan. Dan seluruh personil yang mengawaki atau yang bertugas sebagai petugas pengawalan wajib memiliki kompetensi atau kemampuan dalam hal mengemudi terutama roda 2, sehingga dia dapat menjadi contoh dalam berkeselamatan lalu lintas di jalan. Selain itu juga sebagai pengawal, dia harus bisa mengamankan orang atau objek ataupun yang dikawal dari awal sampai akhir, sampai dengan tujuan dengan amat selamat, tertib, dan lancar. Baik, fitur yang disematkan dalam motor ini diutamakan mengenai fitur keselamatan. Salah satunya adalah mengenai tire pressure monitoring, di mana tekanan ban dari masing-masing ban ini ditunjukkan dalam panel instrumen atau dalam multifunction display, yang si pengemudi bisa mempermudah melihat apakah tekanan bannya cukup atau tidak. Untuk ukuran ban jenis motor ini, depan dan belakang berbeda. Depan itu 2,5 bar, bagian belakang 2,9 bar, atau kalau dikonversi di PSI, depan itu 37 PSI, belakang 42 PSI. Dan ini harus diketahui oleh para pengemudi sebelum mengemudikan kendaraan ini. Kemudian fitur lainnya lagi, adanya Dynamic Electronic Suspension Adjustment, di mana dia bisa mengontrol suspensinya sehingga pada saat melalui permukaan jalan apapun akan lebih nyaman bagi si pengemudi. Selain itu juga disematkan juga mengenai Dynamic Traction Control. Ini adalah untuk mengatasi atau menghindari terjadinya traksi antara ban dengan aspal, sehingga itu juga menghindari terjadinya sliding, dan itu membuat aman bagi si pengendara. Selain itu ada lagi mode riding, jelas mode rain dan mode road yang sudah hampir sama di beberapa tipe BMW. Kemudian di sini juga ada central lock untuk mengamankan kompartemen-kompartemen yang ada di sisi kiri ke sisi kanan. Kemudian ini adalah sebuah engine guard untuk melindungi
mesin dari benturan apapun yang mengakibatkan mesin bisa terjadi sesuatu yang tidak inginkan. Kemudian ini juga memiliki windshield, dia bisa naik turun ya windscreen-nya, dan juga dia memiliki ban depan dan ban belakang sama, ringnya 17 ya. Kemudian juga wheelbase-nya yang tadi saya katakan ya, merupakan wheelbase yang pendek, sekitar 1,4 meter, dan ini motor yang sangat lincah. Wheelbase pendek akan mengakibatkan handling akan lebih mudah. Untuk kubikasi dari mesin ini, dia memiliki kubikasi atau kapasitas mesin sebesar 1254 cc. Dan ini adalah mesin yang luar biasa, fleet twin, di mana boxer sebutannya. Ini merupakan mesin yang sangat memanfaatkan gravitasi, sehingga akan memberikan keselamatan bagi para pengendaranya. Dan selain itu mempunyai tenaga maksimal itu 136 horsepower pada 7.750 rpm. Kemudian dia juga punya torsi yang luar biasa, 146 Nm pada 6.250 rpm. Dengan motor yang kapasitas 1.254 ini pasti akan disematkan dengan sebuah sistem pengereman yang luar biasa, itu ABS Pro. Ya, kemudian juga tidak usah khawatir dengan jarak jauh karena ini termasuk jenis motor touring, sehingga kapasitas untuk bahan bakar itu maksimum 25 liter. Apabila di dalam indikator sudah menyala, itu pun masih ada cadangan sekitar 4 liter. Jadi para sobat semua yang di rumah, apabila menggunakan motor ini tidak usah khawatir kalau jarak jauh, karena cukup banyak untuk kapasitas dari bahan bakar ini. Jadi untuk cara berkendara atau riding position yang baik, posisi duduk yang baik, yang benar untuk kendaraan ini hampir sama dengan tayangan sebelumnya. Kita harus memepetkan pantat di tangki, kemudian juga tangan dianjurkan untuk tidak lurus, tetapi ada sudut yang membentuk sehingga memudahkan untuk melakukan handling, menghindari apabila terjadi sesuatu yang bahaya di depan. Kemudian juga posisi kaki juga harus menempel pada tangki. Ya, ini membuat semakin mudah untuk bodi atau badan kita menyesuaikan dengan kendaraan. Dan ini akan juga semakin mudah untuk membuat motor ini akan semakin tanpa tangan pun akan mudah dengan handling dengan kaki. Karena ini salah satu motor yang favorit untuk dilakukan peragaan-peragaan di lingkungan kita. Selanjutnya kita akan sama-sama kita rasakan bagaimana power ataupun torsi dari motor ini. Nah, ini kita coba dengan R1250 RT di tikungan. Inilah kegunaan atau kemanfaat dari wheelbase yang lebih ringan, akan lebih mudah untuk mengontrol, mengendalikan di saat tikungan maupun di saat kondisi jalan berliku dan sebagainya. Si pengemudi lebih mudah untuk mengendalikan, dan untuk kaki pun lebih santai. Dan jangan lupa pada saat menikung jangan sekali-sekali menggunakan rem bagian depan, akan berbahaya bagi si pengguna atau pengendara. Ya, kita balik. Ya, di tikungan enak sekali. Nah, kita masuk ke circle. Sini juga kita harus pandangan, harus melihat kun, dan rapat tetap, pantat juga rapat ke tangki. Ya, ini pengereman. Lebih banyak menggunakan rem depan, rem belakang untuk mengimbangi. Itulah kita telah mencoba motor BMW R1250.
Baik, para sobat semuanya di rumah, setelah kita coba ternyata motor ini luar biasa. Dari segi handling, dari segi bentuk secara keseluruhan ergonomis, kemudian membuat kita semakin lincah di atas motor ini. Dan bagi sobat semua, untuk perawatan terhadap motor ini, saya mengingatkan untuk tetap menggunakan research octane number yang sesuai dengan yang ada dalam buku manual atau manual book, yaitu paling rendah adalah 91 research octane number, di mana jangan pertalite tapi minimal adalah pertamax untuk menjaga agar motor ini tetap bisa digunakan dalam waktu yang panjang. Kemudian juga perawatan yang lainnya, tetap gunakan oli sesuai dengan yang petunjuk, dan di multifunction display sudah akan ada tanda apabila sudah harus melakukan servis, sehingga itu lakukanlah. Itu saja review dari saya. Tetap saksikan Police Vehicle, dan jangan lupa para sobat semua di rumah untuk tetap juga like, komen, dan subscribe di NTMC Channel. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan.